Ini gak kelihatan. Ini kalau di rata-rata ya 1 kiloan lah ya. Wih, buahnya mantap pokoknya. Jos. Sama ya, usianya juga di angka 2 tahun. Walah, pokoknya mantap pol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di siang hari ini kembali Bibit Unggul Blitar ingin bagikan sebuah pengalaman yang bertahun-tahun, hampir 12 tahun ini kita terus-menerus kita lakukan, kita kerjakan ya. Sahabat, alpukat ini usianya masih 2 tahun ya. Masih 2 tahun. Kalau dibilang rata-rata tingginya ini sudah hampir 4 meter ya. Jenisnya ada beberapa, ada aligator, markus, miki, kelut, ya itu ya. Ini di depan saya ini ada aligator. Penanaman secara serempak ya sahabat ya. Ada beberapa yang memang kalau di sini ini ada jenis apa ini? Aligator juga ini kita lakukan penanaman susulan karena ya biasa ya. Dari penanaman 100 200 itu kalau ada yang mati 1-2 pohon itu lumrah, wajar ya sahabat ya. Apa rahasianya alpukat ini di usianya yang masih 2 tahun sudah segede ini ya. Ini kalau di rata-rata batangnya ini sahabat, ini sudah tiang apa ya, telepon ya, yang tiang yang bagian atas itu ya, atau kalau PVC ini 3 in lah ya rata-ratanya. Rahasianya sebetulnya tidaklah sesuatu yang berlebih ya, karena sahabat tanaman ini sepenuhnya masalah pupuk menggunakan pupuk kandang yang difermentasi kemudian dialirkan melalui pipa-pipa kecil yang berada di bawah pohon ini ya. Ya, ini pipanya setengah in. Ini sahabat ya. Atau 5/8 ya. 5/8 kalau ya sama ya dengan PVC yang dipakai untuk instalasi kabel listrik rumahan ya. Jadi memang rutinitas pemupukan itu dilakukan sekurang-kurangnya sebulan 2 kali ya, pure. Kalau ini hampir ya, saya katakan hampir 90% kita menggunakan yang namanya pupuk kandang yang difermentasi, POC lah ya, pupuk organik cair itu ya sahabat ya. Bagaimana cara pembuatan POC? Banyak sekali video-video di YouTube juga yang menyajikan hal serupa. Di video saya juga ada, sahabat bisa mencari satu persatu. Mungkin karena sudah agak lama ya, mungkin agak di posisinya di bawah ya. Ini ya sahabat ya, rata-ratanya di angka 4 meter tingginya. Ini ada aligator, di sini ada markus ya. Nah, perawatan rutinitas ya tentu ya, itu pemupukan, penyemprotan. Kalau saya ya, kalau ini pemupukannya memang 90% pakai POC, pupuk organik cair. Sementara untuk penyemprotannya kita memang masih menggunakan insek ya. Insektisida itu banyak sekali pilihannya di toko-toko pertanian ya. Sahabat bisa mencari ya. Ini di usia masih 2 tahun sahabat. Ada beberapa pohon yang memang sudah mulai belajar berbuah. Di depan saya ini ada miki. Oh. Nah. Mulai ya. Oh, di bawah-bawah itu. Miki moss. Beberapa pohon aligator juga ada ya. Cuma beberapa waktu yang lalu belum sempat kita videokan ya. Cuma mungkin masih ada sisa. Oh ya, di sini ini kelihatan. Wih, mantap sekali ini. Kemarin sebetulnya ini bunganya banyak karena hujan ya sahabat ya.
Walau ini kalau ini ditimbang sudah 1 kiloan lah ya sahabat ya ini. Oh segede ini loh, mantap pokoknya. Jadi penyemprotan itu ya kalau musim penghujan sekurang-kurangnya sebulan 2 kali lah ya. Kalau mepet-mepetnya apa itu ya sebulan sekali, jangan sampai alfa ya. Karena kesehatan tanaman itu ya, apalagi alpukat ya, itu juga sangat rentan terhadap yang namanya jamur dan kutu-kutu lainnya yang berada di daun ya, terutama di daun-daun bawah ini ya. Nah ini mulai ya, ini karena 1 bulan nggak disemprot mulai kelihatan putih-putih ini sahabat ya. Oh, akan saya tunjukkan juga lah, ini aligator ya, sama usianya 2 tahun sudah mulai belajar ya. No, mentel-mentel ini ya. Jadi intinya pemupukan sahabat bisa pakai beberapa pilihan, diantaranya bisa bikin POC. Kalau nggak ada waktu ya tentu andalannya tetap menggunakan pupuk-pupuk yang basically-nya adalah kimiawi ya. NPK, Mutiara bisa, dan yang lainnya dan yang sejenisnya. Kalau menggunakan POC memang sahabat secara batang memang jauh ya, sangat kelihatan. Ini kokoh-kokoh sekali. Ini depan saya ini ada Markus ya, ini juga Markus. Karena di sini memang dari 1.500 pohon itu didominasi aligator dan Markus. Karena yang memang secara pengalaman dan market ya bertahun-tahun itu saya lihat dua jenis ini sangat adaptif, ditanam di kondisi apapun produktivitasnya juga tinggi ya sahabat ya. Di sini juga sedang kita lakukan yang namanya rutinitas penyemprotan ini fungisida agar di musim penghujan ini dapat terhindar yang namanya jamur-jamur ya. Nah, perhatikan ya. Jadi kalau nyemprot itu harus ya sahabat, tanaman-tanaman lain yang ada sekitar pohon itu juga harus kita lakukan penyemprotan ya. Jadi tidak hanya fokus kepada tanaman utamanya atau tanaman alpukatnya ya. Nah, ini ada juga pisang yang ada di sampingnya, ini juga harus kita semprot ya. Di sini juga ada pohon yang memang secara kurang, nah ini sudah kelihatan, ini juga mulai mentil-mentil sahabat. Yang penting sekali lagi rutinitas ya, rutinitas perawatan itu kalau saya nggak sulit-sulit ya. Jadi cukup pemupukan rutin sebulan sekurang-kurangnya ya 2 kali. Nah ini kelihatan mantap sekali ini ya, ini juga kelihatan. Ini kalau di rata-rata ya 1 kiloan lah ya. Wih buahnya mantap pokoknya, jos. Sama ya usianya juga di angka 2 tahun. Walah pokoknya mantap pol ya. Jadi sahabat, kalau alpukat itu dirawat dengan rutinitas yang baik ya, nggak usah terlalu banyak kita memberikan pupuk, yang penting rutinitas ya. Alpukat itu mintanya sedikit tapi sering sebetulnya. Jadi kalau kita agak repot ya agak diperbanyak, sekurang-kurangnya jangan sampai alfa, jangan sampai kurang sebulan 2 kali. Itu kelihatan ya, pohon-pohonnya kelihatan subur, kelihatan daun-daunnya bersih karena kita lakukan penyemprotan ini secara rutin ya. Mungkin itu ya apa yang bisa saya bagi pada siang hari ini. Semoga ini menginspirasi, semoga ini bermanfaat, dan semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.